Khususnya untuk orang Bone. Mari kita tumbuh bersama, berkarya bersama, tumbuh bersama, dan kita akan buktikan kepada dunia bahwa di Bone potensi orang-orang kreatif itu luar biasa. Semakin banyak orang yang mencibir kami, itu menjadi pemantik buat kami untuk terus berkarya. Jujur, kisah Mapali Susumanga itu 80% kisah hidup saya. Selamat malam Wibers. Malam ini kita kedatangan seorang tokoh muda, bisa dibilang tokoh muda. Beliau juga seorang sineas yang belum lama ini muncul di layar lebar dengan sebuah film berjudul Mapali Susumanga. Selamat malam Andi Mantrabumi. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir bersama kami di podcast WIB. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Cerah, selalu ini ya, menebarkan aura positif ke semua orang. Orang Ini, senang. iya, benar. Dengar-dengar akan ada film baru yang digarap setelah Mapali Susumanga ini. Oh iya, betul. Bisa diceritakan sedikit tentang itu? Begini, Mantrabumi Manajemen, kami bersama teman-teman sinias di Bone. Untuk proyek 1-2 tahun ke depan kita akan menggarap 2 film. 2 film sekaligus? Akan menggarap 2 film sekaligus. Yang pertama judulnya Manusia Bugis, yang kedua Makun Rai. Nah, ini kedua-dua film ini pada dasarnya kisah nyata yang kita fiksikan. Oh, begitu. Ya, kisah nyata yang kita fiksikan. Dan saya ingin mengajak kepada rekan-rekan, sahabat, khususnya untuk orang Bone. Mari kita tumbuh bersama, berkarya bersama, tumbuh bersama, dan kita akan buktikan kepada dunia bahwa di Bone potensi orang-orang kreatif itu luar biasa. Tapi yang kemarin ini ya cukup antusias juga penontonnya pada saat Mapali Susumanga kemarin. Ya, Mapali Susumanga. Itu sebenarnya terinspirasi dari mana sih yang film kemarin itu? Boleh jujur di sini tidak? Ya boleh, silakan. Boleh. Kalau boleh jujur, kisah Mapali Susumanga itu 80% kisah hidup saya. Oh begitu. Kisah hidup saya, saya ide cerita, penulis ceritanya, dan itu adalah 80% apa yang saya alami waktu kecil. Jadi saya selalu mengambil tema-tema sederhana, selalu mengambil tema. Dan alhamdulillah tahun lalu kado sederhana kami untuk Hari Jadi Bone. Di masa pandemi kita bisa tayang di layar lebar di bioskop dan animo masyarakat Bone keren. Tapi kenapa kemarin itu diberi judul Mapali Susumanga? Apa yang menyebabkan? Mapali Susumanga itu kalau di bahasa Indonesia kan apa sih artinya? secara bebas saja, kalau diartikan secara bebas itu artinya mengembalikan semangat yang telah hilang. Karena begini, 21 tahun saya tinggalkan Bone. Untuk? Dan mengembara kiri kanan. 21 tahun saya tinggalkan Bone, pulang ke Bone, ya mau saya kembalikan semangat saya secara pribadi. Nah, alhamdulillah kalau penonton setelah menonton itu ada dapat semangat spirit baru, ya alhamdulillah. Oh berarti bercerita bagaimana semangat setelah dari perantauan ya? Iya, istilahnya bagaimana mengembalikan semangat ke kampung halaman seperti itu. betul. Karena kan ada sebelum saya berangkat tinggalkan Bone, pesan orang tua kan begini. Dalam bahasa Buddhis, lauko sapa deceng, muli sumapa deceng. Jadi kita pergi mencari pengetahuan, dan insya Allah kita akan kembali ke kampung untuk melakukan sebuah kebaikan-kebaikan, meski sekecil apapun. Iya, benar-benar. Nah, kembali ke ini, Manusia Bugis. Itu boleh cerita sedikit tidak tentang apa sih? Oh, ini kebetulan bajunya sudah. Ini endorse ya, Manusia Bugis. Jadi untuk Reba Sipatokong. Itu bisa ceritakan sedikit tentang apa sih Manusia Bugis itu? Bercerita tentang apa? Di next film nanti yang akan Mantrabumi Manajemen garap itu Manusia Bugis, kita ingin menyentil sentilan-sentilan sosial. Sentilan-sentilan sosial bagaimana peradaban
khususnya di Bone yang sudah mulai tergerus di zaman digital. Jadi bocorannya sedikit saja. Sedikit saja. Sedikit saja bocorannya. Bagaimana kisah keluarga. Tetap di era modern, di era digital ini, membimbing anaknya sesuai dengan pasang-pasang teriolo, tetapi tidak kolot-kolot banget. Nah, itu. Hal kecil begini. Dewasa ini yang perkembangan di Bone, anak perempuan, kalau maghrib belum ada di rumah, dan orang tuanya santai-santai saja. Pada saat di zaman ini ya. Pada saat zaman ini, padahal dulu kita mengambil contoh lah pada induk ayam. Induk ayam kalau sudah maghrib, dia pasti kotek-kotek cari anaknya. Kalau belum ditemukan anaknya satu, dia belum akan naik bertengger. Nah, itu yang kita akan bahasakan secara sinematik. Sinematik dalam film Manusia Bugis. Tapi bagaimana seorang Mantra Bumi bisa menghidupkan film tersebut? Sementara kita tahu sekarang kan anak-anak lebih dicekoki dengan film-film Korea, film-film yang sebenarnya tidak menginspirasi apa-apa. Bagaimana sih? Nah, cara saya bersama teman-teman, bagaimana kita agar bisa diminati oleh anak-anak. Iya, benar. Diminati oleh anak-anak. Sederhana saja sih. Sederhana saja. Kita berbuat sesuatu tidak plagiat. Itu yang penting. Murni dari hati ya. Murni dari hati, pemikiran sendiri. Murni dari pemikiran, dan kita tidak latah. Kalau saya secara pribadi, jangan latah berkarya. Yang kedua, karya dibalas dengan karya. Karya dibalas dengan karya. Sistemnya yang kami pakai adalah, marilah kita bangkitkan ingatan kolektif. Bangkitkan ingatan kolektif. Sentil ingatan kolektif. Bahwa asal kita ini dari peradaban. Peradaban kebudayaan Bugis yang sangat kuat. Nah, kita buat genrenya, genre milenial. Nah, genre milenial dengan bahasa yang sederhana. Bahasa yang kekinian lah. Untuk anak muda. Tapi untuk menggarap ini kan rencananya film layar lebar ya. Butuh budget berapa sih kira-kira? Ini kan berkaca dari film sebelumnya, kan sudah ada pengalaman di film Mapali Susumanga, otomatis sudah bisa menghitung budget sendiri. Betul. Berapa kira-kira yang dibutuhkan untuk menggarap film terbaru Manusia Bugis ini. Kami berusaha menggarap film Manusia Bugis dengan low budget. Caranya? Caranya yang pertama, kita membangun jaringan. Jadi kita mengandalkan kekuatan jaringan. Saya yakin, ya ini tulisannya Roba Sipatokong. Orang Bugis itu sangat sentimental. Makanya Roba Sipatokong, Mali Siparape, Malilu Sipakaingat. Itu yang saya pakai. Dan kalau ini ada orang yang mengatakan ini adalah absolut. Atau bahkan mengatakan hanya bahasa politis. Tunggu tanggal mainnya. Boleh tahu di film di film Mapali Susumanga kemarin itu habis berapa budget? Kalau boleh tahu ya. Untuk di sini saya tidak bisa. Sekitaran berapa sih, bocoran aja? Mana tahu ada senior-senior yang ingin coba-coba juga kan? Di kisaran 100? Ratusan atau puluhan? Ratusan juta ya. Berarti memang lumayan ini ya, butuh biaya juga kalau untuk menggarap sebuah film. Pada dasarnya kita butuh biaya, tetapi kalau orang ngerti bahwa film ini adalah komoditi, film ini adalah barang. Kita anggap barang ini komoditi, ini bisnis. Dan orang masih belum mau investasi di film karena belum mengerti bisnisnya di mana. Ini ibarat kita jualan. Dan keberhasilan film bagi saya secara pribadi di jumlah penonton. Jadi film dianggap berhasil kalau jumlah penonton memenuhi target. Tapi kan harusnya orang tahu ya berapa budget untuk sebuah film, karena film itu kan bukan hal baru. Artinya mungkin kalau di skala
Bone ini mungkin ya memang mungkin itu hal baru. Tapi kalau untuk di skala provinsi atau mereka pasti sudah tahu lah berapa budget yang mungkin dibutuhkan. Jadi kira-kira kendalanya di mana kalau untuk menggarap film berikutnya ini? Kendalanya yang sekarang ini pada dasarnya itu budget, di finansial. Tetapi bagi kami di Mantra Bumi Manajemen itu bukan jadi masalah. Ketika kita ingin berkarya, insya Allah ada jalannya. Tapi biasanya yang namanya seniman itu tidak pernah kehabisan ide ya, Betul. Namanya orang-orang kreatif pasti tahu lah gimana celahnya untuk mendapatkan budget segitu. Jadi bagi orang-orang Bone yang ingin berinvestasi di film, bolehlah kontak saya, kita ngobrol ngopi-ngopi kan. Jadi tidak hanya berupa uang ya, yang tidak hanya berupa uang. Jadi sponsor-sponsor yang bisa masuk di film Manusia Bugis bisa saja, apa saja semua. Barang dan jasa kita terima loh. Terima semua. Barang dan jasa kita terima. Bahkan support seniman pun kita terima. Dan ngomong-ngomong katanya ini akan ada ini kan rencananya kemarin kita sempat bincang-bincang ya bahwa Andi Mantra Bumi ini dalam setiap filmnya akan menghadirkan pemeran-pemeran baru dan dia tidak akan menggunakan pemeran di film-film sebelumnya. Nah, mungkin ini di kedua film ini Manusia Bugis dan Makun Rai kembali akan lakukan casting kayaknya ya untuk para pemeran. Itu terbuka untuk umum atau terbuka hanya orang kita akan adakan casting, kita akan sebar flyer pengumuman bahwa kita akan casting di tempat yang telah ditentukan dan itu terbuka untuk umum sesuai dengan range umur yang pemeran yang kita butuhkan. Begitu. Jadi siapapun bisa casting. Tapi khusus orang Bone atau bisa di luar terbuka untuk semuanya. Karena ada peran-peran yang kita butuhkan. Ada memang peran yang harus orang Bone karena kita butuh dialek. Dialek sama look muka orang Bone. Benar. Tetapi tentu ada peran yang lain bahwa dia bukan orang Bone. Benar. Jadi kita akan buka. Jadi, casting Manusia Bugis dengan Makun Rai itu kita memang berusaha mencari talenta-talenta yang belum dipoles. Pendatang baru ya, yang masih natural gitu. Betul. Saya lebih senang bekerja sama orang-orang yang mau kerja. Jadi kita mau tampilkan bahwa di Bone bisa lahir bintang besar. Kenapa tidak memilih orang-orang yang sudah punya nama sebelumnya? Memilih orang yang punya nama sebelumnya itu ada beberapa alasan. Yang pertama, tentu budgetnya lebih tinggi. Yang kedua, saya sebagai, insya Allah di Manusia Bugis sebagai sutradaranya akan mendirect. Kalau orang sudah punya nama besar, saya tidak merasa tertantang sebagai direktur. Tapi kalau orang yang belum kenal, yang belum pernah berhadapan di kamera, terus kita bisa poles, berakting dengan baik, itu bagi saya keberhasilan jiwa raga. Nah, itu. Itu kalau di Manusia Bugis kira-kira ada berapa tokoh yang tokoh sentralnya ada 6 orang. 6 orang. Ya, tetapi banyak figuran kita pakai. Dan insya Allah Manusia Bugis saya berencana seluruh spot lokasinya ada di Bone. Ada di Bone. Karena saya ingin mempromosikan tanah kelahiran saya. Bahwa ayo ke Bone. Benar-benar. Ayo ke Bone. Berarti harusnya ini ya, pemerintah ikut berperan serta dalam hal ini karena kan kita sekalian mempromosikan mungkin spot wisata yang ada di Bone atau mungkin situs-situs budaya yang ada di Kabupaten Bone. Ini apakah sudah pernah membicarakan hal ini dengan pemerintah? Kalau di film Apalis Susumanga dulu kami pernah. Pernah. Responnya seperti apa? Ya kami jalan sendiri. Berarti nggak direspon ya? Ya kami jalan sendiri. Berarti nggak direspon. Saya tidak tahu bagaimana. Tapi pemerintah kan sudah bisa melihat bagaimana keberhasilan film Apalis Susumanga kemarin. Seharusnya di film kedua ini mereka fast respon lah minimal ya. Kalau misalnya, tapi belum pernah bercerita kan, belum pernah menyampaikan untuk kan film Manusia Bugis kami belum mengajukan ke pemerintah.
Belum mengajukan ke Polres. Bincang-bincang dengan Kadis Pariwisata belum? Untuk film Manusia Bugis belum. Belum pernah. Belum pernah. Tapi ada rencana untuk menyampaikan atau? Insya Allah ada rencana. Kami akan terbuka kerjasama dengan pihak manapun. Ya marilah kita simbolis mutualisme lah. Iya, Marilah benar-benar. simbolis mutualisme. Kami pekarya, kami orang Bone ingin mengangkat Bone. Ayo, pemerintah support dong. Iya, harusnya begini ya. Kalau menurut saya pribadi sih, ini sebenarnya jalan terbaik untuk Kadis Pariwisata maupun Kadis Kebudayaan ya, untuk mempromosikan semua yang ada di Bone. Artinya sekarang kan orang lebih ke film, artinya contoh lah misalnya film-film di Jakarta atau di luar negeri, mereka tuh lebih mengenalkan spot-spot yang ada di daerah mereka. Kenapa kita tidak mencoba hal yang sama kan? Dan seharusnya memang pemerintah mengapresiasi hal itu. Berharapnya sih semoga ya. Harapan kami sih, tapi saya kan belum bicara. Iya. Nanti semoga dengan podcast ini pihak terkait melihat Iya benar. dan menerima kami ketika kami Iya berkunjung. benar. Kalau tidak bisa didukung dengan uang cash, ya minimal inilah mungkin bisa membantu dari segi akomodasi apa kan Ya, segala itulah macam. karena jujur dalam proses film, budget yang terbesar itu adalah budget harian. Budget harian. Tetapi orang Bugis itu telah buat Suri Tengah lebih Iya terbaik. benar-benar. Ya, Apa kita sih ada lakukan- istilah Bugis tuh yang apa taroi meti apa sih? Taruh mati ke Ya benar. Itu artinya apa sih? Saya sering dengar tapi tidak paham. Itu artinya apa ya? Itu konotasinya pada dasarnya itu saya tidak terlalu suka. Oh, Saya tidak terlalu oh suka. bukan enggak bagus. Nah, kalau bagi saya tidak bagus karena lebih baik istilahnya dia tidak memikirkan untuk safety kehidupan berikutnya. Oh begitu. Dia harus habis pada saat ini. Oh, Kalau saya- kalau saya mikir pribadi ya, kalau itu artinya biarlah saya habis segala-galanya, yang jelas saya sudah mempersembahkan yang terbaik. Kalau saya sih mengartikan tetapi begitu. Nextnya, Oh begitu. saya lebih senang memakai Telabuan Suri Tengah Bintaro. Oh kalau itu artinya apa? Istilahnya usaha dulu. Karena matahari tidak akan berhenti di tengah sebelum sampai di ufuk. Jadi sebelum badan ini, raga ini ada di liang lahat, jangan pernah berhenti berusaha. Benar. Dalam artian, ya kita berusaha saja, hasil akhirnya tergantung Tuhan kan. Tapi kalau misalnya kita melirik ke belakang tuh ya, yang film Mapali Susu kemarin, itu kan katanya budgetnya di angka ratusan. Nah ini kenapa tiba-tiba mau menggarap 2 film sekaligus? Bukannya itu akan membutuhkan budget yang jauh lebih besar atau bagaimana? Betul. Nah, pada dasarnya manusia Bugis itu tidak senang berada di zona nyaman. Itu intinya. Makanya saya dan teman-teman ingin berada di luar zona nyaman. Makanya kami mau menggarap 2 film. Dan terus terang sampai detik ini kami belum punya finansial untuk itu. Jadi bermodalkan kepercayaan diri. Iya. Tapi itulah orang Bone ya. Ya, bukankah orang gila yang bisa merdeka? Benar. Kalau kita tidak gila, kita tidak kreatif. Tapi yakin ya bahwa Hakul yakin. insya Allah Hakul akan. yakin. Semakin banyak orang yang meragukan kami, semakin banyak orang yang mencibir kami, itu menjadi pemantik buat kami untuk terus berkarya. Ini tadi sudah kita bahas tentang bagaimana film Manusia Bugis ini. Terus kalau di film Makun Rai sendiri itu berkisah tentang apa? Ini menarik film Makun Rai, entah berapa hari yang lalu ya, entah berapa hari yang lalu, malam kalau tidak salah. Nah, tiba-tiba saya di pesan singkat WA, dikirimkan naskah, saya baca, wah menarik ini kisah nyata. Nah ini lebih tidak kalah menariknya dari Manusia Bugis, jadi memang sudah pas lah Manusia Bugis yang pertama tentang bagaimana orang tua mendidik anak gadisnya. Nah dilanjutkan di film Makun Rai bagaimana seorang perempuan mencoba melawan otoriter, tanda kutip melawan otoriter, karena ada sebuah keinginan bahwa perempuan itu bukan hanya urusan dapur, ranjang dan pasar. Itu.
Nah, disinilah emansipasi perempuan ala Bugis. Itu, insya Allah kita garap. Kalau bertanya, ada biaya? Masih ada di langit. Masih ada di langit biayanya. Tapi itu keren loh, optimismenya hebat ya. Masih ada di langit biayanya. Sudah ada digadang-gadang siapa kira-kira yang akan jadi tokoh utama dalam kedua film ini? Kita akan lakukan casting. Dan untuk film, khususnya film Makun Rai, untuk tokoh pemeran utama Makun Rai-nya itu, kita akan panggil nanti si kisah nyata ini, si pelaku ini, datang mendampingi tim casting kami untuk melihat karakter perempuan itu. Jadi kita secara teknis, secara sinematiknya, terus si pemberi naskah cerita ini, si kisah nyata ini, yang akan melihat secara emosional, secara rasa. Jadi pasti teman-teman bertanya, siapa sih? Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Tapi boleh tahu kriteria seperti apa yang dibutuhkan untuk tokoh utama kedua film ini? Mana tahu di luar sana sudah banyak yang merasa, oh mungkin layak tidak saya, layak tidak saya. Ya kalau di tokoh, apakah harus muda? Begini, kalau khusus untuk di film Manusia Bugis, kami butuh peran ibu. Peran ibu. Yang kedua, yang pemeran utama perempuan, dia gadis usia 20-an karena ceritanya di situ dia sudah kuliah. Nah, gadis yang kita butuhkan di sini yang usia 20-an, tentulah yang tanda kutip, dia centil. Oh, begitu. Ya. Tapi looknya juga harus ini ya, pretty girl atau bagaimana? Atau tidak harus sih? Fotogenik lah. Yang jelas menarik ya untuk dipandang. Ya, nah, nanti insya Allah jangan lewatkan kesempatan casting ini. Mungkin di film Manusia Bugis belum bisa menghasilkan apa-apa, tetapi kami insya Allah dengan film Manusia Bugis dan Makun Rai itu akan bisa menjadi batu loncatan untuk pemain-pemain berikutnya. Harapan saya cuma satu, bagaimana kita tumbuh bersama. Iya benar. Bagaimana kita tumbuh bersama. Nah, ini catatan penting. Saya paling tidak sepakat kalau ada dikatakan film nasional dan film lokal. Kenapa seperti itu? Instrumen untuk dijadikan film nasional dan instrumen untuk dijadikan film lokal apa? Toh yang berkarya adalah anak negeri. Toh karyanya di Nusantara ini. Terus kenapa produksi di luar Pulau Jawa itu dikatakan film lokal? Nasional. Terus teman-teman yang di Pulau Jawa sana berkarya dikatakan film nasional. Ya mungkin karena mereka tinggalnya di ibu kota ya, sementara kita di daerah. Nah, itu bentuk perlawanan saya, makanya saya mau buat film. Saya mau buat film mengedukasi, merubah paradigma orang bahwa semua film adalah film nasional. Film nasional. Genrenya mungkin lokal Bugis, mungkin lokal Minang, lokal Kalimantan. Jadi jangan kebiri karya-karya anak negeri. Jangan kebiri karya-karya anak negeri. Ambonai, saya mengatakan Ambonai artis nasional. Ambonai film nasional. Mapal Semangat film nasional. Karena kita berkarya di wilayah NKRI. Iya benar. Nah, itu. Jadi harusnya tidak dikotak-kotakan ya bahwa kalau daerah sana film nasional, giliran kita di sini dikatakan film daerah. Nah, ini juga yang bermasalah teman-teman kan, teman-teman juga dalam penulisan berita. Kalau saya tolong tulis ini film nasional. Iya, genrenya adalah lokal. Gitu. Tapi dia film nasional. Iya nih. Film nasional. Harapan saya semoga film karya-karya daerah bisa lebih kreatif, bisa lebih maju. Marilah kita tumbuhkan bersama-sama sinias Indonesia sehingga kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah, ini yang keren. Sudah film KKN di Desa Pandan. Iya, luar biasa. Luar biasa. Dia 8 juta lebih sudah penonton. Iya, padahal pengambilan gambarnya di situ-situ ya. Di situ saya sudah merasa sangat optimis bahwa kita sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Film nasional kembali bangkit. Asalkan jangan dikotak-kotakan adalah film lokal. Iya, nah, itu.
mari kita tunjukkan kreativitas kita, mari tunjukkan karya kita. Karya dibalas karya. Ya, haters itu keren. Saya butuh haters. Bagaimana kalau misalnya tiba-tiba ada artis mungkin dari Makassar atau dari mana yang tiba-tiba menawarkan diri untuk di film ini, apakah akan diterima atau bagaimana? Kita casting dulu dong. Oh, tetap harus melalui proses casting Kita ya? casting dulu dong. Terus terang di manajemen, kami tidak membutuhkan nama besar. Kami membutuhkan. Bagaimana jika mereka misalnya mengatakan pakai saya aja gratis misalnya, tidak usah pakai budget Kami misalnya. bukan lelaki murahan. Oh. Kami bukan lelaki murahan. Keren banget. Tapi ini kan gratisan, sudah punya nama apalagi. Buat apa gratisan dan punya nama kalau tidak cocok bakatnya di film kami? Jangan sampai inilah saya. Karena pasti berbeda ya antara karakter orang Bugis dengan karakter dari luar. Karena jangan sampai nilai setitik merusak susu sebelahnya. Itu yang kami jaga. Ini di kedua film ini apakah akan menggunakan dialek Bugis sesuai dengan cerita sebenarnya atau bagaimana? Menarik ini pertanyaan. Insya Allah di karya kedua ini kami mempertahankan dialek bahasa Bugis. Insya Allah semua ada subtitlenya. Kenapa kami menggunakan bahasa Bugis? Masa anak-anak kami di kampung pintar bahasa Korea? Iya benar. Karena apa? Ya. Karena film. Iya betul. Nah, betul. kampanye propaganda itu paling enak di film. Kita mau menyampaikan kebijakan publik, Iya benar. pakai film. Masa anak saya di kampung ini, di desa, di Kabupaten Bone, masa dia pintar bahasa Korea, dia pintar bahasa Thailand. Saya tanya dari mana, ternyata dia nonton film. Artinya memang ini film ini sebagai wadah yang sangat memungkinkan untuk memberi pelajaran kepada anak-anak kita ya. Sama contoh film kartun kan, yang Negeri Seberang. Anak-anak kan sampai hafal lirik perkataannya semua. Nah, kenapa saya mau menggunakan bahasa Bugis? Ini kesempatan, kita yang bikin. Saya bahasa Bugis itu akan abadi jika kita gunakan. Tidak ada cara lain selain menggunakannya. Nah, menggunakannya itu bawa ke film. Benar. Yang bikin penasaran di sini kira-kira jadwal castingnya itu di bulan berapa sih? Karena sepertinya saya lihat di media sosial sudah mulai banyak yang penasaran dengan film-film yang akan dibuat berikutnya. Mungkin sudah banyak juga yang mempersiapkan diri untuk mengikuti casting. Apakah sudah bulan ada? depan. Bulan depan? Bulan depan. Wow, secepat itu ya? Bukannya belum ada sponsor? Allah tidak akan menurunkan rezeki kalau belum ada jalannya. Ya casting itu jalannya. Iya benar-benar. Rencana castingnya sendiri di mana? Di salah satu hotel yang ada di Kota Bone. Insya Allah semoga terwujud. Berarti masih rahasia ya. Jadi ingat bulan depan persiapkan diri Anda untuk ikut casting di dua film ya, Manusia Bugis dan Makun Rai. Rencana castingnya sendiri tunggu nanti di salah satu hotel yang ada di Kabupaten Bone. Jadi semua serba surprise. Surprise, banyak kejutan. Sama dengan Mapali Susumanga. Mapali Susumanga terus terang banyak yang ragukan, sanksikan kepada kami bahwa bisa tayang di bioskop pas di masa pandemi loh. Masa pandemi. Dan kita membuktikan bisa. Kita bisa membuktikan bahwa kita bisa tayang. Meski secara teknis kami serba kekurangan. Tetapi kita sudah bisa melahirkan karya. Nah, tentulah kita tidak akan mungkin jatuh di lubang yang sama. Di proyek sebelumnya, kami sudah mengetahui kekurangan kami di sini. Insya Allah kita akan sudah ada pengalaman ya, sudah tahu di mana celahnya untuk bisa mendapatkan sponsor mungkin. Yang terakhir mungkin bisa disampaikan kepada publik bagaimana apa yang akan dilakukan ke depannya dengan apakah setelah kedua film ini nanti akan ada film-film berikutnya, apakah akan terus bergelut dalam dunia film atau mungkin ini hanya sekedar hobi saja seperti itu. Begini.
Insya Allah setelah film Manusia Bugis dengan Makun Rai, mungkin saya semakin candu bikin film, khususnya di Bone. Harapan saya ingin selalu melahirkan talenta-talenta baru di Kabupaten Bone. Semoga dengan geliat perfilman di Kabupaten Bone yang kita lakukan, atau teman-teman di luar sana lakukan, sinias-sinias Bone yang lakukan, sehingga cita-cita mendasar saya secara pribadi, saya ingin di Bone ini ada gedung kesenian. Gedung kesenian. Saya ingin di Bone ini ada gedung kesenian, sehingga kreativitas anak Bone tersalurkan secara terkoordinir, dan itu bisa menambah potensi wisata untuk ke Bone. Kenapa banyak di sini pengangguran? Karena kreativitasnya tidak tersalurkan. Kreativitas tidak tersalurkan. Yang kedua, saya menghibahkan jiwa raga saya untuk Bugis. Itu ingin menduniakan Bugis. Dan ada cerita menarik ini waktu saya menjadi acting director film Datu Museng. Salah satu aktor utamanya itu kan Saher Sek yang pemerannya Arjuna di Mahabharata. Dia orang India. Bagaimana cara saya untuk menduniakan Bugis? Seluruh instruksi acting saya pakai bahasa Bugis. Dia kan orang India. Dia ngertinya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa India. Dia tidak tahu bahasa Bugis. Sengaja saya gunakan instruktur, semuanya itu pakai bahasa Bugis, agar dia belajar bahasa Bugis. Itu cara saya. Tapi bukannya itu akan menyulitkan prosesnya? Karena mereka kan tidak paham sama sekali. Berarti harus ada penterjemah lagi. Makanya belajar. Benar juga ya. Makanya belajar. Jadi mereka dipaksa untuk belajar dengan cara seperti begini, itu. Selagi ada kesempatan, gunakan kesempatan itu secara baik. Makanya pesan saya kepada pihak terkait, pihak pemerintah. Ayo, anak tak ini sudah ingin berjalan. Iya, benar-benar. Kami hanya butuh gandengan tangan. Iya, benar-benar. Kami hanya butuh gandengan tangan. Ayo kita tunjukkan bahwa Bone itu luar biasa. Bone itu luar biasa, itu saja. Ya, para Wibers, mungkin malam ini demikian dulu perbincangan kita dengan Andi Mantrabumi. Saya rasa sangat menarik. Karena kenapa di zaman ini sekarang semua kan serba digital. Betul. Itu semua informasi dunia dalam genggaman. Kenapa kita tidak memanfaatkan hal itu untuk hal-hal positif? Artinya ini kan film ini bagian dari hal-hal positif juga. Bagaimana membangun kreativitas pemuda zaman sekarang, bagaimana menyampaikan pesan orang-orang terdahulu melalui sebuah film. Dan kayaknya ini yang ingin dilakukan oleh Andi Mantrabumi. Andi Mantrabumi ya, Andi Mantrabumi. Ih, bener sih namanya. Atau ada nama lain ya? Mantrabumi saja. Andi Mantrabumi. Kan Mantrabumi akronim. Oh, akronim. Ya, mantra itu menatap Nusantara. Oh, begitu. Bumi itu Bugis, Makassar, Indonesia. Oh, ada maknanya juga jadi ya. akronim. Jadi saya dengan menggunakan nama itu, memang saya ingin melihat menatap Nusantara dari Bugis, Makassar, Indonesia. Luar biasa, luar biasa. Dari nama saya sudah menarik, dan sepertinya memang beliau sangat berbakat dengan dunia-dunia film, karena dilihat dari acting-acting sebelumnya luar biasa ya penjiwaannya beliau. Kita tunggu mungkin setelah casting bisa hadir lagi mungkin di podcast kami dengan pemeran-pemeran yang terpilih. Ya benar-benar dengan pemeran-pemeran yang terpilih. Jadi jangan lupa tunggu tanggal mainnya, castingnya bulan depan insya Allah di salah satu hotel ternama yang ada di Kabupaten Bone. Hampir lupa. Iya, apa itu? Media partner untuk ya kan? Iya. Untuk film dua film ini selanjutnya Andi Mantrabumi Manajemen akan menggandeng teman-teman dari wartawan independen Bone sebagai media partner. Jadi jangan lupa terus pantau bagaimana perkembangan perfilman berikutnya dari channel YouTube WIB podcast kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.